Angkat tanganmu tinggi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bersukacitalah selalu, sebab jalan orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Lagi katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Imani Bapak Ibu Saudaraku, jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Bersama katakan, jalan bersama dengan Yesus semanis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus semanis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Oke, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Kabar luar biasa. Ya, saya percaya kita semua sehat dan bahagia dalam perlindungan Tuhan. Baik, hari ini Pastor Sius akan memandu kita untuk memahami kenapa dan apa akibatnya bila kita tidak melepaskan pandangan dari masalah, yang akan dikupas tuntas oleh duo host kondang kita, Ibu Heti dan Bapak Swandi. Siapkan hati dan pikiran kita, masuk dalam ibadah raya kemenangan 4B, bersehati, bertekun, belajar, dan berdoa. Bagi jemaat yang rindu didoakan, disilakan untuk menuliskan pokok doa di dalam kolom chat Zoom meeting ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
Shalom umat Tuhan. Selamat pagi, salam Shalom. sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa memberikan kita waktu, kesempatan untuk kembali menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bergabung lewat Zoom hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini kami mengingatkan lagi bahwa metode ibadah kita hari ini adalah 4B. Bersihati, bertekun, belajar, dan berdoa. Kami mengingatkan juga di sesi pendalaman. Kami menghimbau untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang ingin didoakan bisa menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat. Ya, terima kasih untuk kita semua. Sebelum kita memulai dengan ibadah ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan hari ini. Kami mau menyembah, kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Berikan kami kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom kembali umat Tuhan. Siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Musik. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang menghibur kita di saat kita punya masalah. Dialah Yesus Tuhan kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Kembali katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari bangkit berdiri, kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kembali katakan nama Yesus. Ya Yesus. Namanya Yesus.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian ini kepada Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari undang hadirat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dalam hati kita, dimanapun kita berada hari ini. Jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Haleluya. Engkau mengerti, Engkau peduli akan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Katakan terkadang kita merasa. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia Tuhan yang tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli soal yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Coba dikatakan terkadang kita merasa. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya.
bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disanjung. Terima kasih, mari naikkan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Engkau bertuhan atas hidup kami, Engkau mengerti atas hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom umat Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kembali hari ini firman Tuhan akan disampaikan dengan metode 4B,
yaitu bersehati, bertekun, belajar, dan berdoa. 4B. Ya, luar biasa. Dan umat Tuhan dapat bertanya melalui kolom chat nanti di segmen kedua, yaitu segmen pendalaman. Sesaat kita akan masuk dalam segmen pertama kita, yaitu segmen penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sius Sepinartos. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, apakah saya langsung? Baik, kita sebelum masuk kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena hari-hari kami Tuhan sertai dan hidup kami Tuhan pelihara. Dan tiba saatnya di minggu ini kami bersama-sama berhimpun melalui virtual meeting ini. Biarlah kiranya kami tetap terkoneksi di dalam satu iman, satu pengharapan, satu keyakinan di dalam Yesus Kristus, di atas kebenaran firman-Mu, untuk terus kami imannya terbangun di dalam Engkau dan berpengharapan kepadamu. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan masuk mendalami akan firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan izinkan, perkenankan kami, sehingga kami dapat mengerti, dan kami rindu kami tinggal di dalam firman itu, bahkan menghasilkan buah, karena kami berakar di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, sepanjang metode 4B ini, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga benar-benar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan juga kami akan membawa pulang kekuatan ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam sesi yang pertama. Saya izin untuk share screen. Apakah melihat? Telah tampak share screen saya? Baik, oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami satu topik, yaitu tidak melepaskan pandangan dari masalah. Dan saya berharap kita dapat mengerti bagian ini baik-baik. Baik, kita akan memulainya. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Bila sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga kita akan memulainya. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Baik,
Jemaat yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Nah, pertanyaannya dari ayat yang kita baca, yaitu Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15, apa sih yang menjadi masalah Maria pada saat itu? Karena konteks yang kita bahas saat ini itu sesuai dengan topik kita, ya, tidak memandang masalah, kemudian kita fokus pada masalah, ya, kita hanya asik melihat masalah. Apa yang menjadi masalah Maria pada saat itu? Ternyata kalau kita tadi baca baik-baik, maka kita akan temukan bahwa ia berpikir, ia berpendapat, bahkan ia menyimpulkan bahwa tubuh Yesus itu telah diambil orang. Itu masalahnya si Maria pada saat itu. Orientasinya adalah berpikir, ya, pikiran. Ia berpikir, ia berpendapat, akhirnya di situ ia menyimpulkan sendiri bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Saat itu Maria berharap di saat ia datang ke kuburan Tuhan Yesus, ya, ia dapat melihat tubuh Yesus yang meskipun terbujur kaku, ya, dengan kain kafan, namun yang penting adalah dia dapat melihat. Namun pada kenyataannya hal berbeda yang dia dapati. Kuburan itu kosong dari tubuhnya Yesus. Nah, bagi Maria pada saat itu, pasti ada yang mengambilnya. Nggak mungkin nggak, karena ini sesuatu yang tidak lazim pada saat itu. Dan hal itu bagi dia dapat dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang belum puas membunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hal ini bisa saja terjadi baginya karena mereka ini ingin melakukan penghinaan yang lebih lanjut terhadap tubuh Yesus. Atau juga bisa dilakukan oleh para perampok kubur pada saat itu. Nah, melalui kisah ini, jemaat yang terkasih, saya temukan paling tidaknya ada dua masalah yang dialami oleh Maria. Yang pertama, bukan saja ia berpikir, ia berpendapat sekaligus ia menyimpulkan bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Melainkan juga, ya, yang kedua baginya, orang mati itu lazimnya tubuhnya itu terbujur kaku, tidak berdaya. Nah, ini dua masalah yang terjadi di dalam kehidupannya si Maria pada saat itu. Ya. Ini repot kalau seandainya sudah kayak seperti ini. Ya. Sekali lagi di sana, ya, Maria ini punya paling tidaknya dua masalah yang dia alami. Yang pertama, ya, dia berpikir, berpendapat sekaligus menyimpulkan bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Ia berburuk sangka terhadap orang pada saat itu. Kemudian yang kedua, baginya itu orang yang mati, lazimnya tubuhnya itu terbujur kaku, tidak berdaya. Jadi pada saat itu dia berpikir bahwa Yesus ini sesungguhnya tidak berdaya, makanya perlu dipeduliin, perlu diperhatikan, perlu diziarahin pada saat itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dua masalah ini dialami oleh si Maria pada saat itu? Dan saya berpikir juga dialami oleh para murid yang lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka ini lamban. Mereka sangat lamban mengerti, menyadari, apalagi mengingat perkataan Yesus yang mengatakan bahwa pada hari ketiga ya akan bangkit. Anak manusia itu akan bangkit. Hal itu bisa kita dapati, bisa kita juga jumpai di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 8, terus kita bisa sambung ke ayat yang ke-11. Karena setelah disampaikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang
berziarah ke kuburan itu, ingin menengok kuburan Yesus. Di situ mereka disampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Tapi mereka untuk perempuan-perempuan ini, setelah diingatkan kembali oleh para malaikat, baru dia atau mereka ini sadar bahwa pernah Yesus berkata demikian. Namun pada waktu mereka kembali dan membagikan berita bahagia itu kepada para murid yang lain, para murid yang lain menganggap bahwa berita itu berita yang omong kosong. Kalau kita baca ya, khususnya di Lukas 24 ayat 11 itu. Ini berita yang omong kosong, ini berita yang tidak ada isinya, ini hoax. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak hanya Maria tetapi para murid pada saat itu, mereka itu lamban mengerti. Namun untuk konteks yang kita baca ini, Maria, ternyata Maria, ya, akibatnya dia berburuk sangka terhadap orang dan berpikir bahwa Yesus ini memang perlu diperhatikan. Karena Yesus tidak berdaya. Dia terbujur kaku, ya, dan dibalut kain kafan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari masalah ini, ya, kita bisa melihat bahwa dari topik yang kita akan dalami dalam minggu ini, si Maria ini sangat perhatian sekali, sangat fokus. Sampai-sampai dia tidak melepaskan pandangannya dari masalah itu. Dia orientasinya hanya masalah dan masalah yang dia alami. Dan ia tidak bisa beralih dari masalah itu. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, apa akibatnya? Ya, tentu pasti ada akibatnya. Dan akibatnya memang tidak mengenakan. Akibat yang pertama di sini, akhirnya Maria itu menangis. Jemaat, saya senang dengan kata menangis yang dipakai kalau di ayat 13 dan 15 kita baca tadi, kita temukan kata ini. Dia menggunakan kata Yunani, klaio. Klaio ini adalah satu kejadian, satu peristiwa, satu perasaan yang dialami oleh seseorang. Perasaan sedih. Si Maria ini, dari kata ini dijelaskan bahwa si Maria ini terisak-isak. Ya. Bahkan arti yang paling jelas dari kata klaio ini, itu Maria meratap dengan keras. Jadi dia sudah nggak peduli dengan situasi yang lainnya. Dia benar-benar bersedih yang sangat amat dalam pada saat itu. Dan dalam kurun waktu itu, kerjaannya itu nangis saja. Kenapa demikian? Karena orientasinya itu masalah. Dia karena tidak mau melepaskan pandangannya kepada masalah. Dua masalah paling tidaknya yang tadi kita sudah lihat. Akibatnya itu kerjaannya pada saat itu menangis aja. Terus menerus kerjaannya. Ada kata yang lain menjelaskan tentang menangis, yaitu daktruo, kata Yunaninya. Tapi ini menangis yang diam-diam. Jadi tidak sampai meratap dan ratapannya itu keras. Ya, ini benar-benar nangisnya ini histeris sekali. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Maria yang tadi. Orientasinya, fokusnya, asiknya itu dengan masalah. Ya. Nah, yang kedua, si Maria ini akhirnya dia menyangka Yesus itu penunggu kebun. Yang tadinya, yang awalnya sebelum Yesus mati, mereka begitu menghormati dia sebagai rabi, guru, ya, panutan, juga Tuhan. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan sosok ini, dikarenakan orientasinya dia itu masalah, akhirnya dia salah menilai, menganggap keberadaan Yesus itu adalah figur Yesus itu sendiri. Dia menurunkan penilaiannya terhadap Yesus. Ya, yaitu seorang penunggu kebun. Nah, dua hal ini menjadi pelajaran bagi kita jemaat yang terkasih. Ya, jangan sampai
orientasi kepada masalah, kita tidak bisa atau tidak mau, tidak dapat melepaskan pandangan kita dari masalah, akhirnya dua hal ini bisa kita alami. Yang pertama, itu hanya kerjaannya nangis, ya, sedih, sepanjang waktu dihiasi dengan ratap tangis, ya, kerjaannya nangis dan tidak bisa buat yang lainnya. Dan yang kedua, menurunkan penilaian kita terhadap sosok Yesus ini. Firman Tuhan berkata bahwa pribadi Yesus ini adalah imam besar yang agung. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjadi penebus. Dia berdaulat atas hidup. Dia berkuasa. Dia mampu mengadakan segala perbuatan ajaib. Dia mampu menenangkan hati kita yang kacau. Bahkan dia mampu membangkitkan orang yang mati. Tapi kalau seandainya orientasi kita pada masalah, maka itu akan kabur. Lebih-lebih lagi kita menurunkan penilaian kita. Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Yesus tidak berdaya. Kemarin waktu Yesus ada di bumi ini, mungkin cerita-cerita itu akan kita takjub. Tapi saat ini, di saat saya punya masalah, Yesus itu tidak berdaya. Akhirnya kita menurunkan penilaian kita terhadap Yesus. Anggapan kita terhadap Yesus. Iman kita kepada Yesus. Ini berhati-hati. Biarlah kiranya di segmen yang pertama ini, segmen penyampaian, akan membuat kita dapat semangat untuk masuk ke dalam pendalaman dan tidak sedikit yang akan merespon dengan bertanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom umat Tuhan, Shalom. luar biasa, Shalom. ya luar biasa ya. Pastor telah memaparkan kebenaran firman Tuhan yang tadi diambil dari kitab Yohanes ayat pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai 18 dengan tema tidak melepaskan pandangan dari masalah. Seperti tadi sudah dikemukakan di awal bahwa metode kita kali ini adalah metode 4D. Tadi Pastor sudah sedikit memaparkan tentang itu. Dan mari kita akan masuk di dalam 4D ini, kita akan kupas sedalam-dalamnya. Mari umat Tuhan yang ada di ruangan ini, yang masih kabur, masih kurang jelas, masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, mari jangan malu bertanya. Pastor dengan sangat siap untuk menjawab, menetralkan semua pikiran-pikiran yang tanda petik yang masih kabur, supaya kita sama-sama keluar dari ruangan ini, kita bergerak bahwa kita tidak melepaskan, kita mau tidak fokus kepada masalah kita. Oke, baik. Masih bersama dengan narasumber kita, Pastor Sius, kita akan masuk di dalam segmen kedua, segmen pendalaman. Bersama saya, tetap dipandu saya, Elder Hetty Adrians, dan rekan saya yang paling ganteng di sana. Ada siapa itu? Ya, saya Elder Suwandi. Kita bersama, bersehati, bertekun, belajar, berdoa. Ya. 4B. Ya, Luar biasa. Terima kasih, Kosu. Shalom sekali lagi buat kita semua. Shalom, Kosu. Shalom, Pastor. Shalom semuanya. Baik. Tidak melepaskan pandangan dari masalah. Umat-umat Tuhan yang ada di ruangan ini, kalau mau bertanya, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat, nanti dipersilakan ya. Mengawali segmen pendalaman ini, Pastor, berarti tadi sudah diulas agak secara singkat bahwa masalah Maria adalah Yesus dicuri. Kemudian Yesus berpikir bahwa Yesus tidak berdaya. Nah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari yang notabene sekarang kita ada di dalam kondisi pandemi ini, banyak masalah, dan bukan hanya masalah yang ada di dalam kehidupan itu kompleks. Terutama mungkin ibu-ibu, ya saya jangan bilang ibu-ibu deh, bapak-bapak juga mengalami, anak-anak sekolah juga mengalami
yang semua, pokoknya semuanya yang mengalami hal itu, tidak bisa dipungkiri. Nah, itu kadang membuat kita gini Pastor, kadang membuat kita akhirnya membawa pikiran kita ke arah yang negatif. Bisa nggak ya saya lewatin ini? Bisa nggak ya saya kuat bertahan kayak begitu? Nah, ini apakah ini kita sama? Kalau kita ada di kondisi ini, apakah kita sama seperti Maria ini? Gitu loh, Pastor. Untuk menghalau pikiran-pikiran negatif kita ini, apakah kita saking banyaknya, saking kompleksnya masalah yang kita, seperti saya, kalau astaga belum habis masalah satu sudah datang lagi, belum selesai, bahkan baru memikirkan masalah ini, udah ada lagi yang menunggu di sana, gitu loh, Pastor. Akhirnya membuat kita mungkin membawa pikiran kita ini, akhirnya bisa berpikir negatif, bisa pokoknya begitu. Apakah kita ini sampai sudah hampir sama seperti seorang Maria ini, gitu, Pastor? Ya, saya senang karena memang ini namanya segmen pendalaman. Jadi tadi itu kan cuma penyampaian. Saya menyampaikan apa yang menjadi gambaran di dalam konteks yang kita baca. Nah, jemaat, ayo bertanya sesuai dengan konteks jemaat masing-masing. Ya, karena memang ini ruangnya. Ya, jadi jangan sampai nanti kita tidak mengerti kemudian akhirnya kabur kita ya. Jadi begini. Bicara tentang penerapan firman Tuhan pada saat ini tidak melepaskan pandangan dari masalah, tidak jarang ya kita semua ini kalau sudah mengalami masalah, orientasinya itu fokusnya itu lihat masalah. Ya. Jujur kita sebagai manusia. Kenapa ya masalah ini datang bertubi-tubi yang seperti tadi? Kenapa hanya saya ya? Seolah-olah seperti itu. Akhirnya kita melihat, kenapa kok orang lain asik dan tidak mengalami? Apalagi bisa jadi mungkin kita melihat, kenapa orang berdosa kok asik-asik aja ya? Saya yang mengiring Kristus Yesus ini kok mengalami banyak masalah. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dengan suami, entah itu dengan istri, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan anak, entah itu dengan pekerjaan, bahkan mungkin ibu-ibu dengan bumbu dapur yang kurang sana sini. Iya, tidak jarang akhirnya kita orientasinya masalah, akhirnya ke dalam kehidupan kita uring-uringan. Iya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada prinsipnya berdasarkan firman Tuhan ini, dikala orang orientasinya masalah, maka pasti mengalami seperti Maria. Pasti. Ya, apa itu? Ya kerjaannya nangis. Dia tidak berpikir tentang solusional, ya. Kalau solutif katanya salah. Itu di dalam ejaan bahasa Indonesia katanya kalau kita menggunakan kata solutif itu salah. Jadi yang benar adalah solusional. Jadi kita tidak memikirkan yang solusional, tidak berpikir jalan keluar, apa yang bisa kita kerjakan. Yang ada hanyalah kita menangis, menyesali hidup, ya, menyiksa hidup, ya, tidak mau berdoa, tidak mau ibadah, tidak mau berbagi ke orang lain, menganggap bahwa dengan seperti itu ya sudah, itulah nasibnya. Nah, ini kerjaan Maria pada saat itu sebelum Tuhan Yesus memanggil dia Maria dengan sebutan nama pribadi. Ya, masih dengan ibu pun dia curiga ini penunggu kebun ini. Penunggu di situ adalah tukang kebun. Coba, derajatnya Tuhan Yesus di pandangan Maria dikarenakan emosionalnya dia pada saat itu turun drastis. Yang tadinya dia guru, yang tadinya dihormati, tapi dengan keadaan yang seperti itu, di matanya dia, Yesus itu hanyalah seorang penunggu kebun, tukang kebun. Berarti seorang pribadi yang tidak seperti yang dia lihat dulu. Yang tidak berkarisma, yang tidak punya kuasa, yang tidak diberikan otoritas. Ya, itu. Yang kedua, ya tadi, ya, di mana akibatnya, yaitu firman Tuhan yang menegaskan tentang kualitas Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, ya sebagai Tuhan, sebagai imam besar ya kalau kita baca di Ibrani ya, yang mana dia turut merasakan penderitaan-penderitaan kita, itu sudah kita nafikan. Nggak mau terima. Ya. Nah ini mengakibatkan seperti itu.
Jadi ya dari pertanyaan yang tadi, ayo kita kembali, jangan sampai orientasi fokusnya pada masalah. Ya. Apalagi kalau seandainya masalah itu akan berdampak pada ya buruk sangka. Ya. Dikarenakan apa? Bagi kita ya tidak mungkin ini akan terjadi karena kita mengedepankan emosional. Kan pada saat itu yang dikedepankan emosional oleh si Mari. Bahkan kita menganggap Tuhan tidak berdaya. Seperti itu yang mungkin saya bisa bagikan. Oke, baik, Pastor. Ini agak geser-geser. Menarik tadi, Pastor. Sampai berarti kalau kita sudah terfokus sampai kita bahkan sudah ada di dalam tingkat stres, di dalam tingkat cemas, itu berarti kita ada sama-sama sebenarnya seperti si Maria ini. Nah, tadi menarik, Pastor. Di dalam kitab Yohanes ini mengatakan bahwa dia memanggil siapa? Yesus memanggil Maria. Nah, apakah saya bisa bawa ke dalam pemikiran seperti begini? Ketika saya ada di dalam kompleksitas masalah itu, kemudian saya tidak fokus. Di unmute dulu. Ya, sorry Bu Heti, mic-nya dinyalakan. Kenapa terhambat ini saya punya unmute? Karena semangat. Maaf. Oke. Ada telepon yang masuk ini. Oh, Pak, saya sangat diperlukan hari ini, Pak. Ada teleponnya. Gitu, Pastor. Jadi, apa namanya? Untuk sampai kita ada di situ, kita tidak bisa berisik ya di sini, benar-benar. Ya seperti itu, Pastor tadi. Pastor tolong luruskan dulu pemahaman saya itu. Saya membawa pikiran saya ke tunggu Pastor. Saya lagi fokus di sini, Kosus sambung. Iya. Ya, tapi mungkin sebenarnya nanti coba Pastor tangkap yang dimaksud oleh Bu Heti ya. Kalau dari saya punya sedikit pertanyaan untuk Pastor. Menjadi pertanyaan adalah tema ini menarik tidak melepaskan pandangan ya dari masalah. Ini kemarin saya renungin, ini arahnya yang mana nih? Ternyata maknanya ketika saya dengar pemaparan firman Tuhan, ini kecenderungannya kalau saya nggak salah, jadi konotasinya negatif ternyata ya. Betul. Negatif dia. Ya, jadi terlalu fokus dengan masalah sehingga melupakan siapakah Yesus sebenarnya bagi dirinya. Saya tangkap seperti itu ya. Betul. Tapi menjadi sebuah pertanyaan yang muncul dalam hati saya, Pak, tadi ketika penyampaian bahwa sering kita diajarkan atau kita belajar bahwa kalau kita menghadapi masalah, kita juga perlu fokus, Pak, untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita anggap nggak fokus, biasanya masalah itu kita biarkan. Kita pikir udahlah, biarinlah masalah, biarin aja gitu. Kita nggak mau fokus supaya kita nggak jadi beban gitu ya. Karena apalagi dengan firman Tuhan hari ini, Pak, dipikir ya sudah nanti dari pastor bilang lepaskan saja pandangan kita dari masalah, katakanlah begitu ya. Udah, jadi supaya jangan kita terbebani, jangan stres, udah masalah biarin aja, jalanin aja, ntar juga selesai. Nah, ini ada pasti di antara kita berpikir begitu, Pak. Yeah. Nah, apakah seperti itu ataukah sebaliknya? Atau perbandingannya yang tadi, ada yang memberitahu kita bahwa masalah itu harus fokus. Nah, seperti pastor tadi juga sampaikan, justru kalau hadapi masalah, terkesan kan harus fokus juga untuk mencari solusi dalam menyelesaikannya. Nah, ini dua situasi yang mungkin umat Tuhan juga perlu ketahui, termasuk saya. Apakah kita harus fokus untuk menyelesaikan masalah dengan mencari solusi, ataukah kita membiarkannya seiring dengan waktu, masalah itu juga akan terselesaikan. Nah, mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Iya, yang dimaksudkan benar. Ya, jadi fokus perhatiannya hanya masalah. Jadi tidak untuk mencari solusi. Makanya tadi kan saya bilang, ya, di dalam penerapan, sayang sekali kalau seandainya waktu kita ini dihabisi dengan hanya menyesali masalah itu, gitu. Tidak memikirkan jalan keluarnya, ya. Tidak menyegarkan pikiran.
Nah, ini kan sebenarnya kalau seandainya dia tidak lamban mengerti firman, ingat ya, kalau Maria tidak lamban mengerti firman, memahami firman, akhirnya dia mengingat firman itu, saya terlalu yakin sungguh, ya, dia akan akhirnya tegar gitu. Dia tidak akan orientasinya hanya masalah itu dan membuat dia terlarut-larut dalam kesedihan. Tapi karena dia lamban, termasuk para murid yang lainnya menganggap bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga, itu omong kosong. Berapa banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mengaminkan itu di dalam. Sehingga terbukti di dalam setiap masalah yang mereka alami, masalah yang mereka agungkan. Buktinya apa? Mereka berlarut-larut dengan masalah itu, seolah-olah masalah itu akan membuat mereka lebih baik. Itu loh. Nah, inilah kasus yang dialami oleh Maria pada saat itu, sebelum Tuhan Yesus akhirnya memanggil dia, Maria. Ya. Di situ baru dia sadar, tersontak. Ya, secara pribadi, ini ada seorang pribadi yang dulu sempat menyebut namanya juga seperti ini. Dengan lembut. Dan kemudian dia berkata bahwa dia mengaku di situ tentang Yesus. Nah, ini. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan. Biarlah kiranya ini jadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Ya. Ya sudah, biar para murid yang saat itu aja yang lamban mengerti. Tapi kalau kita sudah baca firman Tuhan, di dalam sudah bukti-buktinya banyak tentang siapa itu Yesus. Ya udah, selesai. Firman Tuhan itu selesai dengan menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang berkuasa. Dia Tuhan Allah kita yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bahkan empati. Kan firman Tuhan di dalam Ibrani itu, dia merasakan apa yang kita alami. Ya, saya sudah pernah ulas tentang hal ini. Ya, bahwa kata merasakan itu seolah-olah dia pernah ada di situ, terus kemudian dia pergi, terus ya dia kembali karena dia rasakan penderitaannya pada saat dia berada ya di tempat itu. Ya sama seperti kita. Kalau seandainya kota kita dirundung kemalangan, bencana alam, ya, orang lain yang bukan dari asal kota itu mungkin bilang, oh iya kasihan ya, oh begini. Tapi kalau kita sendiri yang berasal dari kota itu pasti kita dukanya sangat dalam. Kita merasakan kepedihan apa yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Kalau orang-orang yang di luar kota itu mungkin cuma, oh iya, memang ya namanya juga bencana. Tapi kita sendiri yang berasal dari kota itu, sedihnya bukan main. Nah, Tuhan Yesus yang pernah ada di bumi ini bersama-sama dengan manusia, di saat manusia mengalami berbagai macam masalah, dia merasakan karena dia pernah ada di situ. Dia pernah ada di posisimu. Makanya dia merasakan itu. Nah, pandanglah, tempatkanlah dia tetap sebagai Allah, ya imam besar agung kita yang peduli dalam kehidupan. Saya kira ini, ya. Ya, saya sambung sedikit Bu Happy ya. Bagaimana Pak yang tadi Pak, yang masih pertanyaan yang sama tadi, bolehkah kita melepaskan pandangan kita dari masalah dan membiarkan waktu akhirnya menyelesaikannya? Oh iya, dengan konteks yang tadi, melepaskan pandangan ini dengan orientasi mencari solusi. Jangan asik dengan masalah nangis terus, seolah-olah nangis itu akan memberikan solusi, seolah-olah nangis itu membuat kelegaan ya yang selama-lamanya. Enggak bakalan. Nangis terus-menerus karena kata kerja yang dia pakai di situ tuh kata-kata kerja yang terus-menerus dilakukan pada saat itu. Nah, jangan sampai kita ini berlarut-larut dalam kesedihan yang amat sangat dalam dengan masalah kita. Memang masalah itu akan ada, tapi jangan sampai masalah itu memperbudak umat Tuhan dan saya. Jangan sampai. Akhirnya kita tidak melepaskan pandangan kita dari masalah dan mencari solusi, ya. Mencari kebenaran, mencari penguatan, mencari peneguhan. Itu yang dimaksudkan dengan tema kali ini. Oke, baik Pastor. Ini ada pertanyaan Pastor dari Ibu Angel, Angel, benar. Ya. Ya. Silakan Pastor. Oke, saya sampaikan ya. Pastor mau bertanya apabila masalahnya kita menghadapi orang yang suka mengkritik, mengomel,
tidak menerima keadaan, khususnya di rumah. Sedangkan kita serumah, sikap saya bagaimana? Karena otomatis mengganggu aktivitas seharian. Itu Pak, silakan. Iya, mensikapi aja dengan baik. Ya. Mengkritik, mengomel, lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya itu ada memang masalah yang harus kita selesaikan, jadikan kritik omelan itu tantangan untuk kita bisa mengupgrade diri, mengembangkan diri. Ya, sesuai dengan firman Tuhan untuk mengatasinya. Karena ingat ya, tantangan itu jangan sampai kita menganggap bahwa itu hanya sebatas hambatan untuk kita maju. Enggak. Masalah yang untuk menghalangi kita maju, enggak. Tantangan itu sesungguhnya memiliki pengertian itu adalah objek atau sesuatu yang merangsang kita ya untuk kita itu bisa mengembangkan diri ya, menaikin diri kita, level kita. Makanya kita punya level komitmen dari bulan ke bulan. Jadi menaikin, oh ini kayaknya mungkin saya masih kurang di sini ya. Berdasarkan dengan kritik, omelan itu. Ya, kalau seandainya tidak jarang ya, kalau masih ideal itu omelan itu datang atau keluar biasanya karena ada sesuatu yang berulang-ulang. Berulang-ulang, ingat ya. Tapi kalau yang tidak berulang-ulang terus ada omelan, itu mungkin kita sharing di situ. Kita memberi coba bertanya, mengklarifikasi ini kenapa kok ada omel-omelan seperti ini. Karena nanti kalau sudah kayak begitu hampir sama dengan marah-marah itu loh. Nggak ada selesainya. Marah terus, marah terus. Tapi kalau seandainya omelan itu dia keluar, ya tidak jarang tadi. Biasanya ada sesuatu yang memang ulang-ulang. Karena kalau sudah ulang-ulang, ya Tuhan aja kan tegur orang. Karena mereka ngulang-ulang terus. Makanya Tuhan bilang betapa bebannya kalian. Nah, kenapa beban? Karena mereka ngulang-ulang kebodohan mereka. Itu. Kritik juga begitu. Itu memang karena tingkatan. Tuhan itu sudah kalau tingkatannya sudah memang harus ditegur keras, dia tegur keras. Itu namanya kasih. Makanya kan dia bilang gini, hai kalian, ya orang Farisi itu kan, kalian kaum ular beludak. Nah, itu keras waktu itu penghinaan. Masa orang rohani panggil ular beludak sih? Terus kemudian Tuhan juga bilang sama mereka, kalian ini bagaikan kubur ya, yang dilabur dengan cat putih. Di luarnya itu indah, bagus, tapi di dalamnya tuh berbau busuk. Itu kalau sudah teguran-teguran kayak seperti itu, ya pernyataan-pernyataan itu kalau keluar pada saat itu udah keras banget. Ya, itu berupa kayak seperti kritikan bahwa ini ada yang sesuatu yang tidak beres dari kalian, harus berubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, orang bilang gini, tidak ada hujan, tidak ada, main terus saja ngomel apa, ya sudah coba perbaiki diri dan lain sebagainya, terus ada seperti itu. Nah, itu perlu kita nanti duduk bersama, ya sembari minum kopi apa minum teh berdasarkan kebenaran kita berbagi itu, mengingatkan ini kenapa bisa seperti ini ya, kalau bisa berubah. Karena kalau sudah seperti ini terus komunikasi di dalam keluarga seperti itu terus, maka keluarga itu tidak akan mendapatkan hal yang positif ya. Karena yang positif itu kan kalau ada apresiasi. Makanya firman Tuhan kan bilang gunakanlah kata-kata yang membangun di kala perlu. Ya kan, di kala perlu. Yang membangun saja di kala perlu, apalagi yang tidak membangun. Bisa paham? Kan kata-kata yang membangun, contoh ya. Pak Suhandi ganteng hari ini. Tapi kalau tidak tepat, tidak perlu, Pak Suhandi nanti jawabannya begini, pastor lebay. Tapi kalau pas waktunya, pasti Coach Suhandi akan berkata begini, terima kasih pastor. Nah, kata terima kasih pastor itu adalah pengalaman kasih karunia yang dialami oleh Coach Suhandi. Dari apa? Dari kata-kata yang membangun saya terhadap dia. Itu dikala perlu. Jangan setiap hari kalau setiap hari kita tidak lihat situasi terus kita sampaikan kata-kata yang membangun itu akhirnya mubasir. Nah, tapi ya bukan berarti juga salah kalau seandainya kita ditegur. Ya. Kita omel itu kan bahasa sehari-hari ya. Itu intinya ya tegur atau marah, itu sudah sampai ke level itu. Tapi kalau kerjaannya terus seperti itu, berarti ada sesuatu yang perlu kita konseling itu. Sharing. Bahasa yang enaknya begitu. Nah, seperti itu Ibu ya. Iya, Tuhan berkati. Oke, bagaimana Ibu Angel? Udah ya? Sudah sangat jelas ya. Baik, ada yang raise hand Kosu ini.
Keluarga Masinambo Papilaya. Oke, baik. Silakan. Ya, silakan Bung Ronald. Oke, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Pastor dan seluruh umat Tuhan. Shalom. Ini saya ada pertanyaan. Permasalahan ini kan terjadi, mungkin ada dua hal ya penyebabnya. Karena ada sebagai bagian dari konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, mungkin itu karena kasih karunia Tuhan. Dia ingin melihat bagaimana iman kita. Misalnya Bapak Ayub. Nah, tentu saja kalau masalah itu terjadi ya kita nggak boleh mundur, atau kita seperti tadi yang Pastor ungkapkan, kita tidak bisa melarut-larut dalam kesedihan, menangis dan lain-lain. Tapi kita harus hadapi itu ya. Tentu saja kita menghadapi ini yaitu mencari solusi dalam pengharapan pada Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa cara yang kita lakukan, maksudnya sebagai solusi ini, sudah merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya, itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Simple, tapi mendalam. Saya langsung. Kuncinya satu, jangan lamban mengerti firman Tuhan. Dah. Jadi jangan lamban mengerti firman Tuhan. Karena kalau kita lamban mengerti firman Tuhan, maka kita juga lamban meresponi firman Tuhan. Maka kita juga akan lamban mengingat firman Tuhan itu. Jadi jangan sampai kita lamban mengerti. Setiap kita punya kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita mengerti baik-baik. Apa yang Tuhan titipkan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita bermodalkan firman Tuhan. Pada saat itu, Maria seperti itu kan salah ya. Kenapa dia bisa salah? Dan kenapa kita tahu dia salah? Ya karena kuncinya dia lamban mengerti itu. Makanya karena dia lamban, orientasinya terus ke masalah. Berburuk sangka kepada orang pada saat itu. Ini kayaknya orang Yahudi ini nggak puas dengan penyaliban Yesus. Akhirnya mereka mencuri supaya menyiksa tubuh Yesus itu. Semakin lagi. Ya. Nah ini kan sayang kalau sudah kayak begitu. Jadi akhirnya apa? Hari-hari kita, waktu-waktu kita, itu pikiran kita itu dikotorin dengan yang sesuatu yang nggak bagus, yang nggak benar. Ya. Padahal firman Tuhan berkata apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang manis, pikirkanlah itu. Nah semua itu kalau kita baca di dalam kitab Filipi itu, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Alkitab atau firman Allah, jangan sampai lamban kita mengerti. Jangan sampai lamban kita menyadarinya. Kalau kita dalam perenungan bingung dengan itu, ayo kita tanyakan ke yang bisa memberikan klarifikasi tentang ayat-ayat itu. Ya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan firman Tuhan dan itu yang benar. Begitu. Kuncinya itu sih. Ya. Jadi kuncinya jangan lamban mendengarkan firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan ya. Iya, mengerti firman Mengerti Tuhan. itu ya. Iya. Ya, luar biasa. Baik, waktu kita sudah mau habis nih, jemaat masih ada lagi? Kan sebenarnya udah habis nih. Bu Heti ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya pertanyaan penutup saya. Oke, saya aja ya. Mungkin begini Pak, ini saya alami secara pribadi karena kontekstual Maria tadi, bahwa dia ternyata terbawa dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan Yesus ya hari itu. Dan akhirnya ini memang pertanyaan praktis sih Pak ya. Jadi tadi Bapak juga sempat singgung bahwa ketika orang mengalami musibah, kehilangan seseorang yang dicintai, seperti itu. Nah, akhirnya kan mereka bersedih Pak. Itu kan manusiawi Pak. Betul. Seperti yang Maria alami juga, orang pasti menilai itu adalah sesuatu yang manusiawi. Gitu. Betul. Nah, masalahnya adalah kondisi ini tidak bolehkah kita mengizinkan orang mengalami seperti Maria dulu, istilahnya, kita izinkan orang itu mengalami seperti Maria dulu,
baru istilahnya tahapan itu bisa dia lalui, baru mungkin istilahnya masuk ke arah tadi penyelesaian solusi gitu. Ataukah kesalahannya di mana, Pak? Apakah Maria ini ketika dia menangisi itu, kesalahan dia itu tadi memang sudah ada akibatnya ya. Maksudnya kita hubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita meratapi itu, kesalahan kita, apakah ada kesalahan gitu dalam peratapan itu? Salah fokusnya atau bagaimana? Mungkin itu saya pikir pastor ngerti maksud saya. Karena saya sempat membahas ini dengan istri saya. Saya bilang saya tidak terlalu membawa kepada kesedihan karena Tuhan selalu punya waktu, saya bilang. Tapi istri saya nggak setuju. Kita kan manusia juga begitu kan. Tapi menarik Koso. Jemaat jangan sampai berpikir bahwa saya ini pengganggu kemanusiaannya jemaat ya, atau perongrong kemanusiaan kita. Enggak. Kalau kita menghadapi masalah, sedih itu wajar. Tapi yang saya mau sampaikan, makanya tadi saya singgung, yang saya mau sampaikan itu, untuk kata menangis yang dia pakai di sini, itu dia menggunakan kata klaio. Makanya saya kalau menyampaikan kata Yunani bukan berarti membuat jemaat jelimet mengerti, bukan. Tapi bermaksud untuk jemaat mengerti konteks itu baik-baik. Dia menggunakan kata klaio. Jadi di situ terisak-isak, ya, meratap dengan keras. Dan itu adalah bentuknya verb, kerja, ya, present yang terus dia lakukan. Nah, bisa mengerti kalau di sini, kalau belum saya lanjutkan. Jadi ternyata menangis itu adalah sesuatu yang dilakukan Maria terus-menerus, atau sesuatu yang dikerjakan Maria terus-menerus. Dan hal itu mencuri apa yang harus dia kerjakan. Sekali lagi, keadaan itu, suasana batinnya itu akhirnya mencuri apa yang harus dia kerjakan. Itu yang menjadi masalahnya, jemaat. Ini harus menjadi penekanan kita. Jadi jangan sampai keluar bilang gini, wah pastor itu nggak punya empati. Bukan, silahkan menangis, silahkan bersedih, tapi jangan sampai seperti Maria. Makanya saya ngulik sedikit ayat ini, atau bagian ini, kata menangis ini. Jadi dia terisak-isak, meratap keras, kayak seperti tanda petik orang gila, nggak terkontrol, histeria. Ya, tapi histerianya bukan histeria yang, wah, enggak. Tapi benar-benar ada dalam keputusasaan. Dan hal ini ditambah lagi, dan hal ini merupakan aktivitas Maria saat itu yang terus-menerus dia lakukan. Dia tidak sadari bahwa apa yang dia kerjakan itu, apa yang dia lakukan itu, sekali lagi, apa yang dia kerjakan itu, apa yang dia lakukan, dia tidak sadari bahwa mencuri apa yang harus dia kerjakan pada saat itu. Yaitu apa? Kembali ingat firman Tuhan. Kembali sadar bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Kembali sadar bahwa dia berkata, akulah Allah Immanuel. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Akulah Allah yang merasakan penderitaan. Akulah Allah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, aku tidak pernah berubah. Aku akan menyertai. Bahkan dia bilang, jangan sekali-kali engkau melupakan apa yang dikatakannya. Bahkan Ibrani kan dia sampaikan di sana. Ingat sungguh, ayat ini baik-baik. Buka, tolong. Ya, tadi Mam Heti aja buka deh, supaya suara Mam Heti kembali muncul. Ibrani. Ini harus kita ingat. Baik-baik. Ibrani 13. Ayat 5b. 5b ya. Silakan. Pak, tulisan saya, Alkitab saya ini sangat kecil, Pak. Oh, begitu. Ya sudah, Iya. kalau memang sulit, ya Baik. Rasul silakan. Saya aja ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab, Akhirnya apa?
Akhirnya katakan firman Tuhan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, itu Amin. yang harus menjadi respon saudara dan saya. Ya, dikala kita mengalami masalah. Oke, sedih silakan. Oke, ya, nangis manusiawi. Saya tidak larang, tapi jangan dijadikan kerjaan sehari-hari. Akhirnya itu mencuri apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita harapkan. Apa itu? Dia katakan sini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang dilakukan masalah itu terhadap aku? Apa yang dilakukan pergumulan itu terhadap aku? Apa yang dilakukan oleh pikiran suami terhadap aku? Apa yang dilakukan oleh pikiran anak, pikiran istri, pikiran orang jahat terhadap aku? Aku tidak akan pernah membiarkan kesedihan itu merampok apa yang harus aku kerjakan. Kenapa? Karena aku adalah pribadi yang percaya kepada Kristus Yesus, penyelesai masalah. Sehingga akhirnya apa? Kita sampai kepada kesimpulan tidak melepaskan. Ya, melepaskan pandangan dari masalah. Jangan sampai terus-menerus fokus asik dengan masalah. Bisa paham sampai di sini? Tadi saya nggak marah, saya semangat. Luar biasa, Pak. Dapat pembelajaran. Jadi mungkin gini, Koso, saya bisa menyimpulkan yang saya dapatkan hari ini. Kita mungkin bisa, kita pasti ada di dalam masalah dan sangat kompleks masalah itu. Mungkin ada waktu di mana kita bersedih, maksudnya bersedih dalam hari ini, dalam hal ini bahwa masalah ini akhirnya kena di saya. Tapi jangan sampai waktu itu habis berhari-hari untuk fokus, waktu kita hanya untuk fokus di masalah itu sampai kita melupakan janji Tuhan tadi. Jadi tidak mengerti janji Tuhan tadi bahwa Tuhan akan datangkan pertolongan. Ya, luar biasa. Kalau itu saya tangkap sih. Ya, lebih lagi Tuhan Yesus itu juga pernah menangiskan, pernah bersedih kan? Iya. Cuman Tuhan tidak lama dengan itu. Dia bersedih pun karena dia mengerti. Ya, ingat, dia menangis pun karena dia mengerti. Nah, si Maria ini menangis karena tidak mengerti. Tidak mengerti. Iya. Kenapa kita harus benar. menangis karena kita tidak mengerti? Tidak mengerti. Kenapa kita bersedih? Karena kita tidak mengerti. Kalau bersedih, menangis, mengerti, puji nama Tuhan. Tapi kalau menangis, bersedih, tidak mengerti. Buang-buang waktu. Iya. Udah. Dan akhirnya habis waktu di situ, kita tidak bisa memikirkan jalan keluarnya, solusinya apa, seperti apa yang bisa kita lakukan. Baik, Pastor, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah. Bersedih dan menangis berarti bersedihlah dan menangislah dengan pengertian. Pengertian, mantap. Dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar. Oke, luar biasa, luar biasa. Baik, mungkin demikian ya Bu Heti ya. Puji Tuhan, saya pikir jemaat sudah banyak mendapat berkat dalam topik kita hari ini ya, tidak melepaskan pandangan dari masalah ya, dalam pengertian yang benar sesuai firman Tuhan tadi yang dialami oleh Maria ya. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin bisa ada penyampaian penutup untuk kita akan mengakhiri segmen 4B kita ini, Pak. Ya, sudah tadi. Bahwa jangan sampai kita menangis, kita bersedih karena kita tidak mengerti. Tapi kalau kita menangis, kita bersedih, hendaklah karena kita mengerti. Ya, seperti Tuhan Yesus yang membuat akhirnya kita dapat dengan mudah mengingat ya, kembali, tidak lamban dalam mengerti firman Tuhan. Ya, dan akhirnya kita bisa mencari dan mendapatkan solusi. Dan kembali hidup kita menjadi hidup yang produktif, hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pikir ini, ya. Baik, terima kasih Pastor, jemaat Tuhan, puji Tuhan, dan nanti di akhir ini kita akan minta Pastor untuk tutup dalam doa, Pak, untuk segmen kita ini, dan setelah itu nanti mungkin Bu Heti akan menyampaikan beberapa informasi ya. Baik Pak, kami persilakan. Kita berdoa ya. Meteraikan firman-Mu yang berkuasa, karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Amin. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Baik, umat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam fokus-fokus doa kita dari beberapa umat Tuhan yang sudah mengirimkannya kepada kami untuk kami doakan secara bersama-sama, kita dengarkan dulu info Isa Al-Masih. Info yang pertama, bagi umat-umat Tuhan yang akan rindu dan memiliki komitmen untuk memberikan membantu pekerjaan pelayanan di Gereja Isa Al-Masih, dapat memberikan persembahannya apa saja, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan ibadah raya kemenangan, atau persembahan apapun itu dapat memberikannya dengan cara mentransferkannya ke rekening bendahara gereja dengan nomor rekening tertera pada layar. Terima kasih atas komitmennya, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Info yang berikutnya adalah kegiatan di tengah minggu kita ada Komit Aletheia. Untuk Jumat ini tanggal 24 September 2021 akan ada Komit Aletheia dengan topik tidak hanya berniat tetapi juga melakukan, akan disampaikan oleh Elder Dina Baitanu melalui Zoom meeting. Silakan umat-umat Tuhan, jangan lupa kita sama-sama bergabung, kita sama-sama bertumbuh, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada ibadah Daikom. Ibadah Daikom ini akan disampaikan oleh hambanya Pastor Yosef Nartos dengan tema Speed Time and Harvest. Wah, luar biasa ini Daikom ini luar biasa loh tema-temanya nih. Benar-benar. Ayo para Daikomers silakan bergabung pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 19.00 WIB lewat meeting Zoom juga. Kemudian kami segenap pelayan dan anggota gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Christine Meriani pada tanggal 13 September yang setelah berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan terus melimpahkan anugerah yang tidak pernah berkeputusan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk di dalam fokus-fokus doa kita. Di tangan kita berdua, Kosul, sudah ada pokok-pokok doa yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan ya. Kita akan mendukung, kita akan mendoakannya. Silakan. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam doa kita, kami mengucapkan selamat bergabung bersama kita pada hari ini adalah mungkin saya panggil apa? Misulan kali atau ada di sini ya di antara kita, dan kami mengucapkan selamat bergabung beribadah bersama dengan kami. Oh iya. Ya. Ulan ya. Iya. Ya, selamat bergabung bersama-sama kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan tadi memberkati kita sekalian ya. Jangan segan-segan untuk terus bergabung bersama kami, bertumbuh bersama, diberkati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita siapkan hati kita akan masuk dalam fokus doa kita. Mari kita tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Yes. Bapak, terima kasih untuk hari ini Engkau adakan bagi setiap kami bisa datang beribadah, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami datang dengan hati yang sangat berharap kepada Tuhan, karena Engkau lah pengharapan kami. Dan hari ini Engkau mendengar seruan jeritan hati setiap umat-Mu yang penuh dengan pergumulan. Dan beberapa di antaranya Tuhan telah menyampaikannya. Bersama-sama kami naikkan Tuhan untuk Ibu Lydia. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus, Ibu Lydia boleh lulus untuk sekolah S3-nya dan lulus dengan persyaratan untuk maju sidang terbuka. Kami mengucap syukur semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah nanti sebentar beberapa hari ke depan ini dengan lulus persyaratan untuk maju sidang terbuka dan lulus ujian sidang terbuka di akhir September ini, Tuhan tolong pimpin sehingga sidang terbuka ini boleh sungguh Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Amin. Amin. Juga untuk setiap rencana masa depan untuk Ibu Lydia, kiranya Tuhan yang memberkati dengan jalan-jalan yang ajaib ketika
Amin. hamba-Mu ini boleh bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pergumulannya untuk kesehatan dan keselamatan dari kedua orang tuanya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang punya jiwa, Tuhan yang punya yang Sang pemelihara pencipta, dan biarlah Tuhan kami menyerahkannya ketika kedua orang tua belum menerima Tuhan, maka biarlah Tuhan buka jalan dengan cara-cara Dalam nama Yesus bukan karena kuat dan gagahnya manusia, tetapi Yes. semua karena Tuhan yang memegang hati manusia. Dengan campur tangan, Tuhan punya jalan, Tuhan menyatakan Tuhan punya kasih dan cara, ya. kebaikan. Kami berdoa belas kasihan Amin. boleh Engkau nyatakan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih untuk kesehatan, biarlah Tuhan juga yang akan campur tangan di sana di masa tua. Biarlah Tuhan juga boleh menyatakan kehadiran dan pemulihan dengan cara-cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Serahkan juga untuk Bunda Sera dalam pergumulan, merindu didoakan untuk kesehatan bagi pastor, Bunda dan Kelsey. Tuhan Yesus tolong Bapak lingkupi pribadi terus Tuhan, bergantung berharap pelihara, kepadamu, dan jaga Engkau akan menyatakan kesehatannya, Tuhan kehendak dan Dalam rencana nama yang Yesus terbaik Tuhan. Kristus. Kami berdoa perlindungan Kesehatan kuasa mereka, Tuhan Tuhan sungguh Yesus, hadir ya. dan menaungi, dan kami tahu tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa dalam Amin, nama Yesus, amin. perlindungan Tuhan boleh ada, dan nyatakan kesehatan-Mu Tuhan bagi Pastor, Bunda, dan Kelsey. Kami menyerahkan juga untuk Kelsey yang sebentar akan masuk dalam PTS hari Senin besok, dan UTS. Biarlah Tuhan tolong memberkati, Tuhan berikan Yesus tolong. kepintaran lebih pada Tuhan. setiap hal yang dipelajari. Tuhan berikan dia Amin. hikmat dan kemudahan di dalamnya, di mana segala usaha yang dikerjakan. Tuhan, biarlah Kelsey mengalami akan Buat penuaian yang berhasil, penuh dengan Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa berikan semangat dan terus Tuhan kepintaran Yesus. yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami pertaruhkan. Amin. Dalam Dan nama juga Tuhan menyerahkan Yesus. supaya Tuhan menjauh setiap kerinduan keluarga dari pastor ini. Biarlah Tuhan Kau tahu isi hati dan setiap kebutuhan, dan Tuhan biarlah Yesus tolong. Tuhan Amin. Engkau adalah pribadi yang tidak satupun yang mustahil bagi Engkau. Engkau Amin. kerjakan. Amin. Amin. Itulah sebabnya Tuhan kami tetap memandang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Keluarga ini sekali kami serahkan, keluarga pastor ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Riris yang meminta dukungan Tuhan Tuhan untuk Yesus. Alfa. Kiranya Tuhan Dalam nama Tuhan hati, Yesus. Dalam nama tolong ibu Tuhan untuk Yesus. anak Tuhan, tolong campur tangan biar Alfa Campur boleh tangan, menemukan yes. jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan Ya, sukacita dan dalam Amin. nama sejahtera. Yesus Kristus. Tuhan pimpin setiap usaha yang dikerjakan oleh Alfa, biar Tuhan memberkati buat berhasil Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah Amin. Tuhan Alfa tetap di dalam tuntunan dan perlindungan jalan-jalan Tuhan. Kami serahkan Yes. anak-Mu ini Tuhan, sekali lagi dalam kasih dan kebaikan-Mu senantiasa. Kami serahkan juga untuk kesehatan keluarga dari Bu Riris, Pak Beni yang mungkin ada di luar kota. Tuhan tolong memberkati, bahkan anak-anak yang ada, Alfa, Ya. Iqbal, dan Semi. Tuhan tolong campur tangan Ya, kesehatan Tuhan mereka, Yesus. lindungi, Ya. pagari Tuhan, dan pimpin senantiasa. Kami berdoa hadirat-Mu yang memulihkan boleh hadir dalam Amin. kehidupan Amin. keluarga Dalam ini. nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percayakan semuanya ini. Haleluya. Puji Ya Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bianca dalam Ya. meminta dukungan. Tuhan tolong dalam Ya. menghadapi ujian PTS dan mungkin akan melanjutkan ke semester berikutnya. Iya. Bapa, mampukan dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Dalam Pimpin dia Yesus. senantiasa Tuhan. Segala jerih lelahnya biarlah dia lakukan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus akan menunjukkan bagaimana karya-karya Tuhan untuk anak kita. Haleluya. Tuhan Yesus akan pimpin, membawa dia akan terus berhasil dan berhasil. Di Haleluya. mana nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan. Segala Amin. persiapannya dia Tuhan untuk menghadapi, Tuhan pimpin. Mampukan dia dengan hikmat-Mu yang tidak pernah habis itu ya Bapa. Ya. Sehingga Tuhan memberikan ketenangan di dalam menjawab soal-soal. Bahkan Tuhan, kami terlalu yakin Engkau sedikit pun tidak pernah meninggalkan dia. Kami Amin. percaya hasil yang gemilang, hasil yang penuh dengan gilang gemilang ia akan raih karena dia berjalan bersama-sama dengan Haleluya. Engkau Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berdoa bersama-sama, secara bersama-sama di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau perhitungkan, Engkau melihat semuanya. Setiap kerinduan kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, Engkau melihatnya. Bahkan Ya. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Bapak, Engkau mampu melihat sedalam apapun kami Tuhan, dan Ya. Engkau akan bertindak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan tengah minggu. Para pelayan, biarlah tetap semangat, tetap antusias, penuh dengan hikmat Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri, kami boleh memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Amal kami terlalu yakin bahwa tidak ada pernah yang sia-sia jika kami memberikannya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kegiatan tengah minggu juga kami boleh meresponinya, kami boleh mengambil bagian di dalamnya, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah lebat untuk hormat
dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pribadi-pribadi yang tetap setia memberikan persembahan mereka, dalam memberikan bantuan mereka dalam bentuk berkati. apapun. Terima kasih Bapak, berkati lumbung-lumbung mereka, Amin. berkati usaha-usaha mereka, Amin. berkati Rohani pekerjaannya. mereka. Terima kasih ya Bapak, biarlah terus dengan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka semakin lagi boleh berbuah-buah lewat apa yang mereka bisa lakukan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati usahanya, pekerjaannya, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pribadi-pribadi yang berulang tahun, untuk Ibu Christine Meriani, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Ibu Christine. Berkati dia di dalam pekerjaannya Tuhan, sebagai karyawan, pakai hidupnya menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kerjanya ya Tuhan. Jadi garam, jadi berkat Tuhan. Kami juga berdoa dia sebagai seorang istri, sebagai penolong yang setia. Berkati dia Bapak sebagai seorang ibu yang terus mendidik mendidik anak terkasih di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus tuh. Perlengkapi dia Tuhan di dalam kehidupan pelayanannya. Kami percaya berkat Tuhan, pengasihan Tuhan atas Ibu Christine tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja lingkup GKRI, bahkan semua gereja dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, para pengerja, perlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan. Tetap semangat memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Kami tahu Engkau dapat memakai segala cara ya Tuhan, di waktu yang tepat, segala dimensi, apapun juga untuk menangkap jiwa-jiwa yang haus untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah, presiden dan wakil presiden beserta jajarannya, lingkupi mereka dengan hikmat Tuhan, hati yang takut akan Engkau, agar mampu membawa Indonesia ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam keadaan pandemi. Kami bersyukur di masa-masa sekarang angka pandemi mulai menurun, namun ajari kami ya Tuhan untuk kami tidak lengah, bahkan lupa diri, sehingga kami tidak lagi memperhatikan kewajiban kami menjaga protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Tuhan, ingatkan kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang masih terus berjalan. Tuhan, biarlah mendapat respon yang positif dari masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para dokter, kami berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga relawan, berkati dengan kesehatan dan hikmat yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kondisi ekonomi Tuhan kami serahkan juga, kondisi sosial, kondisi segala bagian-bagian yang terdampak karena pandemi ini ya Tuhan, yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin ada anak-anak Tuhan di dalamnya, anak orang-orang percaya di dalam yang harus kehilangan keluarga, Bapak Ibu, dengan sukacita-Mu Tuhan, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau sayang, Engkau punya cara untuk menolong mereka, yang terpapar dan sedang menjalani isolasi dimanapun, baik di rumah sakit maupun di rumah, Bapa sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh percaya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, Engkau akan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hari ini sudah bergabung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam ruangan ini. Engkau tahu setiap kerinduan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Bapa, Engkau yang akan berkenan menjawabnya dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkeputusan. Berkati kesehatan kami semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus, ada di dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami tidak fokus dengan masalah kami, Engkau akan membawa kami keluar menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkati keluarga kami, berkati segala sesuatu yang kami lakukan, karena di dalam Engkau kami percaya Engkau akan buat kami berhasil Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini kami, ini ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati, tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sekali-kali tidak. Allah yang kita kenal, kita sembah di dalam nama Yesus Kristus yang cenderung membawa kita menjadi kepala dan bukan cenderung menjadi ekor. Bahkan di dalamnya kita akan mengalami damai-Nya,
sukacitanya, ketentraman, dan daripadanya kita dapat menjadi berkat bagi seluruh dunia, dimanapun kita berada. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini kita akan alami sampai nanti Dia datang menjemput yang setia. Yang percaya, mari bersama saya dalam Mazmur kita mengatakan, Amin. 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 Kita bersatu dulu sebentar. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan bingung. Rangkulannya menghibur. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Terima kasih untuk setiap kita dimanapun kita berada yang sudah bergabung di ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan lewat live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau.